Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, gadis yang menakjubkan itu tiba-tiba berseru kaget. Semangat Lu Ming juga terangkat. Gua ini akhirnya berakhir, dan sebuah gua bawah tanah yang besar muncul di depannya. Samar-samar, beberapa kondisi di dalam gua bisa terlihat. Terburu-buru, keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka, meledakkan beberapa roh api yang menghalangi bagian depan, dan keduanya bergegas maju. Desir, desir. Setelah beberapa kali berlari, dia melewati puluhan meter terakhir dan bergegas ke dalam gua. Ketika mereka berdua bergegas ke dalam gua, roh api di belakang mereka dan api yang menyebar perlahan menghilang. Keduanya menghela nafas panjang, dan kemudian melihat sekeliling situasi. Ini adalah gua bawah tanah, sangat besar, dengan ketinggian ratusan meter dan radius lebih dari 100 meter. Setelah melirik sekilas, keduanya menatap ke tengah gua bawah tanah secara serempak. Di sana, ada kerangka manusia, tulangnya sebening kristal seperti batu giok, duduk bersila di tanah. Di belakang kerangka ini, terdapat sebuah altar, terbuat dari batu, dengan ukiran pola di atasnya, penuh pesona kuno. Tapi untuk ini, Lu Ming dan gadis cantik itu hanya melirik mereka dengan santai dan melewatkannya secara langsung. Mata mereka menatap kosong ke kedua lengan kerangka itu. Tangan kanan kerangka itu memegang pedang giok biru. Pedang giok itu sangat kecil, tidak lebih besar dari jari. Di jari tangan kiri kerangka itu, terdapat sebuah cincin. Cincin penyimpanan. Lu Ming bisa tahu sekilas bahwa itu adalah cincin penyimpanan. Kerangka ini pasti orang yang kuat sebelum kematiannya, jadi nilai cincin penyimpanannya sangat menakutkan. Mata Lu Ming terbakar. Desir, desir. Tiba-tiba, Lu Ming dan gadis karakter itu bergerak pada saat yang sama, dan mereka berubah menjadi dua cahaya dan bayangan, bergegas menuju kerangka itu. Dalam sekejap, keduanya bergegas ke kerangka. Lu Ming meraih cincin penyimpanan di jari kerangka dengan cakar, sementara gadis cantik itu meraih pedang giok di tangan kanan kerangka. Zenki memadat membentuk cakar, dan dengan satu genggaman, dia langsung melepas cincin penyimpanan di tangan kerangka itu. Aku mengerti. Lu Ming sangat gembira. Pada saat ini, gadis cantik itu juga memegang pedang giok di tangannya, dan kegembiraan di wajahnya tak terkendali. Kemudian, gadis cantik itu menggerakkan tangannya, menyingkirkan pedang gioknya, menatap Lu Ming, dan berkata, "Hei nak, cepat serahkan cincin penyimpanan. Kita masing-masing memiliki setengah dari isinya. Lelucon apa? Anda mengambil pedang giok, saya mengambil cincin penyimpanan, dan masing-masing memilikinya. Mengapa Anda ingin berbagi cincin penyimpanan saya?" Lu Ming mencibir, "Tentu saja tidak mungkin untuk menyerah. Nafsu makanmu terlalu besar. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh seorang raja. Nilainya mencengangkan. Aku baru saja mengambil pedang giok. Itu tidak adil. Aku tidak peduli. Aku ingin isi cincin penyimpanan itu merata." Gadis cantik itu berkata dengan arogan dengan mata terbuka lebar. Lu Ming terdiam, memutar matanya, dan berkata, "Mengapa kita tidak menukarnya? Aku akan menggunakan cincin penyimpanan untuk menukar pedang giok denganmu, sehingga kamu tidak akan mengatakan bahwa aku mengambil keuntungan. Mengapa saya harus menukar pedang giok dengan Anda?" "Tidak," gadis cantik itu menolak bahkan tanpa memikirkannya. Lu Ming tertawa dengan marah. Dia bisa melihat bahwa nilai pedang giok lebih daripada cincin penyimpanan. Gadis itu mendapat tawaran bagus, tapi dia masih memikirkan cincin penyimpanan. Kalau begitu satu untuk setiap orang. Lu Ming tidak repot-repot berbicara dengannya, dan langsung menyimpan cincin penyimpanannya. Apa yang bisa dikatakan untuk wanita yang sombong dan tidak masuk akal ini? Jika kamu tidak memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri." Gadis cantik itu memutar matanya dan tiba-tiba bergegas menuju Lu Ming. "Hei, kamu bersumpah sebelumnya bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku, dan sekarang kamu melanggar sumpahmu.
Lu Ming, dengan tombak di tangannya, mundur dengan cepat, dan berteriak. "Huff, yang aku katakan sebelumnya adalah bahwa kamu tidak melakukannya ketika kamu mendapatkan cheat itu, dan aku tidak mengatakannya di sini." Gadis itu mendengus dingin, boom. Gadis itu melambaikan tangannya dan itu adalah cetakan tangan iblis yang besar. 3 cetakan tangan besar yang sehitam tinta menyerang Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya untuk melawan, tapi tetap saja bukan lawan gadis itu, dia dipukul balik oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. Pergi ke susunan api. Lu Ming melintas dan berlari menuju lorong sebelumnya. Ketika Lu Ming berlari ke lorong itu, prasasti cerah bersinar di sekelilingnya, dan kemudian nyala api dan roh api muncul, menyerah Lu Ming. Dan ketika gadis yang menakjubkan itu masuk pada saat yang sama waktu, banyak roh api bergegas ke arahnya. "Pergi!" gadis itu berteriak, dan dengan beberapa telapak tangan berturut-turut, mengalahkan 5 atau 6 roh api, dan menyerang Lu Ming. "Jangan kira aku takut padamu." Lu Ming benar-benar marah. Dengan raungan, dia mengayunkan tombaknya, dan api di sekelilingnya didorong olehnya. Mengikuti momentum pistol, dia memadatkan naga api dan meledak ke arah gadis itu. Boom! Naga dari nyala api dan cetakan tangan besar iblis gadis itu diledakkan bersama, energi sejati hitam dan api merah menyala meledak, menyapu ke segala arah, dan beberapa roh api yang dekat langsung diledakkan, dan sosok Lu Ming dan gadis itu menyala pada saat yang sama waktu, dan mereka terbagi rata. Dalam nyala api ini dalam formasi besar, kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat, sementara gadis itu ditekan, membuat Lu Ming benar-benar mampu bersaing dengannya. "Lihat bagaimana kamu merebut cincin penyimpananku. Sekarang, aku akan memukulmu," teriak Lu Ming, mengacungkan tombaknya, dan mencambuk ke arah gadis itu, terutama ke arah pantat gadis itu. "Kamu tak tahu malu." Wajah gadis itu memerah, dan sepasang telapak tangannya yang indah menamparkan dengan keras terus-menerus. Ledakan, ledakan, raungan berlanjut, dan Lu Ming bertarung dengan gadis itu dalam lusinan gerakan. Namun, Lu Ming menjadi semakin berani saat dia bertarung, sementara energi sejati gadis itu perlahan kehilangan momentum. Melewati bagian ini sebelumnya akan menghabiskan banyak energi, tetapi melawan Lu Ming saat ini secara alami akan menghabiskan lebih banyak lagi. Dan Lu Ming mendapat manfaat dari keuntungan lingkungan, dan dalam formasi nyala api yang besar ini, konsumsinya tidak banyak. Menabrak. Setelah pukulan lain dengan Lu Ming, gadis itu mundur dan pergi, meninggalkan lorong ini. "Huff, kamu menang, aku tidak akan melawanmu lagi, aku lelah." Gadis itu mundur agak jauh, duduk di tanah, bercucuran keringat, terengah-engah. Lu Ming berjalan maju dengan hati-hati, dan akhirnya meninggalkan jangkauan formasi besar di lorong. Begitu Lu Ming pergi, nyala api di lorong itu menghilang lagi. Lu Ming tidak meninggalkan lorong terlalu jauh, dan duduk bersila di pintu masuk lorong, sehingga jika gadis itu menyerang, dia bisa segera melarikan diri ke lorong. "Oke, aku tidak akan bertarung denganmu lagi, kali ini, kamu beruntung mendapat kesempatan sebesar itu." Gadis itu tampak sangat tidak rela, dan menggertakkan giginya. "Kamu seharusnya mendapatkan lebih dariku, kan? Kita bersama," kata Lu Ming sambil tersenyum. "Aku butuh banyak pemikiran untuk masuk. Kamu punya masalah besar. Huff, ayo lakukan. Aku pikir kamu juga lelah. Mari kita sama-sama mengatur napas. Jangan menyerang secara diam-diam," kata gadis itu dengan marah. "Aku masih takut dengan serangan diam-diammu." Lu Ming melengkungkan bibirnya. Setelah itu, keduanya mulai melatih energi mereka dan mengatur nafas mereka. Tentu saja, mereka berdua menyimpan sebagian dari pikiran mereka dan memperhatikan satu sama lain, takut pihak lain akan menyerang dengan kasar. 3 jam kemudian, keduanya bangun pada waktu yang sama. "Kamu mengambil masalah besar sebelumnya, tapi aku akan melihat bagaimana kamu mengambilnya nanti." Gadis itu mendengus dingin dan berjalan menuju altar di belakang kerangka itu.